Pendidikan adalah roda yang tidak akan pernah habis berputar untuk kehidupan generasi dan anak-anak kita. Tanamkan pendidikan sejak dini karena pendidikan sangat bermanfaat untuk anak-anak kita. Salam pendidikan. Perkenalkan, nama saya Ike Susana. Saya peserta PPG kategori 1 gelombang kedua tahun 2022. Saya mengajar di SMA Don Bosco Sanggau, Kalimantan Barat. Pada hari ini, tanggal 12 Juni 2023, saya melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi akuntansi sebagai sistem informasi yang saya laksanakan di kelas 12 menggunakan model PBL dan menggunakan media Canva. Semoga apa yang saya lakukan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk? Hadir semua. Hadir? Ya. Hadir semua? Ya. Nah, syukur. Nah, berarti belajarnya harus semangat ya? Ya. Kemudian Ibu lihat di kelas ini udah bersih, udah rapi juga. Tapi Ibu lihat masih ada sampah. Coba ambil dulu sampahnya. Dandi, ada satu. Nah, hanya satu ini saja. Tapi yang lainnya udah bagus ya, semua jadi bagus ya. Jadi tingkatkan kerapian di kelasnya ya. Pada hari ini kita akan mempelajari materi akuntansi sebagai sistem informasi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemarin kita sudah mempelajari apa itu pengertian akuntansi, manfaat dan tujuannya ya. Kemarin seperti yang sudah disampaikan, kalau pertemuan kita yang sebelumnya Ibu sampaikan akuntansi yang dipakai sampai sekarang itu adalah sistem Anglo-Saxon. Nah, jadi pengertian akuntansi itu, coba kalian jawab sama-sama, apa pengertian dari akuntansi? Akuntansi adalah proses identifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi keuangan. Iya, betul. Coba satu orang siapa yang bisa memberitahukan kepada Ibu apa manfaat kita mempelajari akuntansi? Ayo, coba angkat tangannya, ayo. Siapa? Ayo, kalau nggak ada Ibu yang tunjukkan nih. Agar kita dapat mengatur pengeluaran kita agar tidak lebih besar daripada pendapatan kita. Iya, betul. Jadi kan harus ingat yaitu. Nah, jadi sebelum kita lanjut pembelajaran kita pada hari ini, biar agak ada perenggangan semuanya, ayo diri dulu. Ayo coba berdiri, ayo. Ayo berdiri. Biar enggak sakit badannya, biar tangannya enggak pegal. Ayo coba angkat tangannya semua, ikuti Ibu. Merengkan ke kanan, ke kiri. Iya, udah. Silakan duduk ya. Harus ada disisihkan buat apa? Nah, buat tabungan. Kalau mau nabung, pergi kemana? Nah, harus belajar nabung ya, supaya nanti punya tabungan yang banyak. Tadi kalau kita punya tabungan, berarti hidup kita sejahtera. Berarti nanti kita bisa punya apa nih? Punya rumah. Hidup kita juga sehat, makanan juga yang bergizi. Kemudian kita punya uang. Jadi seperti itu ya. Jadi sangat penting mengelola keuangan. Jadi disinilah tempat kalian belajar materi akuntansi ini, belajar mengelola uang dengan baik. Tujuan dan manfaatnya tadi kalian harus bisa menguasai ini ya. Kita mulai masuk ke materi pembelajaran kita ya. Ini tujuan pembelajarannya ya.
Jadi pada hari ini tujuan pembelajarannya itu dengan melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan metode PBL yang akan Ibu teknik pembelajaran yang Ibu lakukan dengan kalian. Jadi kan diharapkan dapat mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi dan menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi dari materi pemakai informasi akuntansi, bidang-bidang akuntansi, profesi akuntansi dari pembelajaran yang telah disampaikan ke peserta didik sehingga kalian dapat menyajikan hasil presentasi dari sebuah diskusi ya, seperti itu. Sekarang Ibu akan menyajikan sebuah video suatu masalah. Peserta didik, kali ini kita akan membahas pemakai informasi akuntansi, bidang-bidang akuntansi, dan profesi akuntansi. Perhatikan gambar berikut. Berikut ini adalah gambar sebuah restoran, dan seorang wanita ini adalah pemilik restoran. Mau kemanakah ia? Ternyata wanita atau pemilik restoran tersebut mau membayar pajak. Pemerintah mengatakan setiap orang yang memiliki badan usaha, baik itu besar ataupun kecil, wajib membayar pajak. Ternyata wanita tersebut atau pemilik restoran tersebut pergi ke kantor pajak. Ia akan membayar pajak. Di kantor pajak, ada gambaran seorang pria ini. Dia adalah karyawan atau petugas kantor pajak. Dia menerima pembayaran ataupun melakukan transaksi pembayaran pajak yang dilakukan oleh pemilik restoran tersebut. Setelah selesai melakukan transaksi tersebut, petugas kantor pajak tersebut tidak lupa mengucapkan terima kasih karena sudah taat membayar pajak. Peserta didik, besarnya membayar pajak itu disesuaikan dengan besar laba yang diperoleh oleh setiap badan usaha dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, kesimpulan dari ilustrasi tersebut berkaitan dengan materi kita yang pertama adalah pemakai informasi adalah pemerintah, di mana pemerintah menggunakan informasi keuangan untuk membayar pajak. Kedua, bidang akuntansi adalah akuntansi pemerintah. Dan yang ketiga, profesinya yang digambarkan oleh petugas kantor pajak tersebut, ia adalah seorang akuntan pemerintah. Jadi dari videonya itu ada seorang wanita, dia membuka sebuah usaha apa? Sebuah usaha restoran. Nah, jadi dia diwajibkan oleh pemerintah untuk apa? Bayar pajak. Jadi dia membayar pajak. Dia pergi bayar pajaknya kemana? Kantor pajak. Berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari tadi kan di situ terlihat kalau pemakai informasinya itu adalah masyarakat. Kemudian bidang akuntansinya itu adalah akuntansi pajak. Kemudian profesinya itu tadi adalah dia adalah akuntan pajak, dikatakan dia adalah sebagai akuntan pemerintah. Nah, ada yang mau bertanya? Ya? Untuk membayar pajak itu, apakah harus selalu ke kantornya atau harus membayar lain? Nah, untuk bayar pajak, dia bisa di kantor pajak, bisa di bank, kemudian bisa juga di kantor pos. Nah, tetapi berapa besar ketentuan bayar pajak itu ada ya. Nanti kalian akan mempelajarinya di materi ekonomi khusus untuk perhitungan pajak. Nah, hari ini kita belajar dulu bidang-bidang akuntansinya. Ada lagi yang mau bertanya? Iya? Semua usaha itu wajib bayar pajak toh? Wajib, iya. Iya, semua orang yang membuka usaha itu wajib bayar pajak. Seperti dia ada buka toko, dia mendirikan tempatnya, itu wajib membayar pajak. Seperti itu ya, paham? Nah, nanti Ibu kasih link untuk kalian mempelajarinya. Kemudian juga udah ada buku yang disiapkan, ada lagi ringkasannya dari Ibu ya. Di sini kita akan mempelajari pemakai informasi akuntansi. Jadi pemakai informasi akuntansi itu ada pemakai internal dan ada pemakai eksternal. Sekarang Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik kepada kalian.
Nah, nanti kalian pelajari, Ibu kirimkan linknya. Tapi sebelumnya kalian bentuk dulu kelompoknya. Ayo balik di kelompok yang sebelumnya. Ayo cepat. Yang tertib. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Oke. Ini lembar LKPD-nya. Ini. Nah, silakan ambil handphonenya masing-masing. Ibu kirimkan linknya ya. Nah, menjawabnya seperti yang kalian lihat di gambar, di lembar kerja LKPD kan ada gambar ya. Nah, misalnya nomor satu itu pemakai apa dia tuh? Kok dilihat? Dia kan sarjana baru tamat kan? Pemakainya. Habis dia selesai tuh dia mau cari apa? Cari pekerjaan. Berarti dia tuh siapa? Dari pemakai informasinya. Pemakai eksternal. Eksternalnya siapa? Supplier, investor atau masyarakat? Berarti masyarakat. Terus nanti dia tuh kerjanya di mana? Dapat dia kerja nih. Dapat pekerjaan, terus dia bekerja di bidang di bidang akuntansi apa nih? Pendidikan. Jadi profesi dia apa? Nah, akuntan pendidik. Nah, jadi tinggal di situ nanti buat kesimpulannya ya. Nah, kemudian jangan lupa masukkan prinsip etika profesi akuntansinya. Terus dari sini juga kalian bisa lihat, kemudian dari buku kalian juga ya. Nah, ini jangan lupa benar tulis nama kelompoknya. Kemudian ini tadi kan seperti yang udah Ibu jelaskan, nih dia nih baru selesai apa nih? Kuliah kan. Maju presentasi satu kelompok bersama-sama ke depan ya. Nah, sekarang kita lihat dulu presentasi dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1. Seorang akuntan pendidik harus memiliki etika profesi yang tanggung jawab dan profesional. 2. Terlihat beberapa orang yaitu di kantor BPK sehingga mereka melakukan profesi akuntansi. 3. Terlihat seorang karyawan yang bekerja di perusahaan, maka ia termasuk profesi intern dan harus memiliki prinsip etika, tanggung jawab dan profesional. Sekian dan terima kasih. Ini dari kelompok 5 menanyakan mengapa masyarakat termasuk pemakai informasi. Silakan jawab. Baik, pertanyaan dari kelompok 5 adalah mengapa masyarakat termasuk pemakai informasi.
Tentu saja masyarakat termasuk pemakai informasi karena masyarakat membutuhkan informasi akuntansi untuk perkembangan pendidikan dan mengetahui informasi dalam mencari pekerjaan. Nah, ya. Ya, bagaimana? Baik. Apa ya, Bang? Bisa diterima? Ya. Jadi, yang dari kelompok 1, silakan duduk tepuk tangan lagi. Kelompok 2, silakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kami. Yang pertama, terdapat seseorang perempuan yang baru menyelesaikan kuliah dan ingin mencari pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan di sekolah dalam bidang akuntansi pendidikan, profesi akuntan pendidik. Ia juga harus mempunyai prinsip etika profesi akuntansi, yaitu profesional dan bertanggung jawab. Dan yang kedua, terlihat pemakai informasi pemerintah yang bekerja di lembaga BPK di bidang akuntansi pemeriksaan dan profesi sebagai akuntansi pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip etika yang ada seperti bertanggung jawab. Dan yang ketiga, terlihat pemakai informasi karyawan di bidang akuntansi. Ada yang ingin bertanya untuk kelompok 2, silakan. Ada. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, apa badan pemeriksaan keuangan? Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud? Badan Keuangan BPK. Ya. Ya, silakan tanggapi. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Badan Pemeriksaan Keuangan adalah lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk mengatasi penyelewengan keuangan yang disalahgunakan dan juga melakukan pengawasan agar pengolahan keuangan tepat dipergunakan. Sekian, terima kasih. Bagaimana? Bisa diterima? Bisa. Ya. Jadi demikian presentasi dari kelompok 2. Kita aplaus dulu. Nah, sekarang kelompok 3. Mari kita dengarkan hasil diskusi dan presentasi dari kelompok. Kau nyambutnya. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil kerja dari kelompok kami. Kesimpulan dari ilustrasi gambar di atas adalah dapat disimpulkan gambar di atas merupakan wanita yang baru lulus dari pendidikannya dan dia akan mencari kerja di suatu bidang yang ia capai, yaitu bekerja di sekolah dan mengambil profesi sebagai guru. Yang kedua, orang yang bekerja di kantor BPK, jadi mereka termasuk pemakai informasi pemerintah dan mereka juga bekerja di bidang pemeriksaan dan akuntan pemerintah dan profesinya harus melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, seorang karyawan yang bekerja di suatu perusahaan keuangan yang menjalankan profesi sebagai audit internal. Oke. Demikian hasil presentasinya. Ya, ada yang ingin bertanya? Nah, ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, silakan. Pertanyaannya, mengapa kelompok kalian memilih karyawan tersebut bekerja di bidang akuntansi keuangan? Saya akan menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Karena di gambar tersebut tertulis perusahaan tersebut adalah perusahaan Honda. Seperti yang kita ketahui, perusahaan Honda menjual produk berupa kendaraan sehingga tentunya akan terjadi transaksi jual beli yang berupa uang. Dan karyawan tersebut pastilah bekerja mengatur keuangan. Bisa diterima? Ya, jadi demikian hasil presentasi dari kelompok 3. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Kelompok 3. Nah, sekarang kita akan mendengarkan hasil diskusi dan presentasi dari kelompok terakhir ya. Silakan. Selamat siang semuanya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, 1. Pemakai informasinya adalah masyarakat.
Bidang akuntansi yang dicarinya adalah pendidikan dan profesi akuntannya adalah pendidikan. Kesimpulannya adalah pemakai informasi adalah seseorang yang baru selesai wisuda atau pihak eksternal masyarakat. Ia mencari pekerjaan di bidang akuntansi pendidikan sebagai seorang akuntansi pendidik dan ia harus mematuhi prinsip etika profesi akuntan seperti harus bersikap tanggung jawab dan berperilaku profesional dalam mendidik peserta didik. Yang kedua, pemakai informasinya pemerintah, bidang akuntansi pemeriksaan, profesi akuntansinya pemerintahnya. Jadi kesimpulannya, seorang pemakai informasi yang bekerja di BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, pihak internal pemerintah, mereka menggunakan akuntansi untuk memeriksa kebenaran transaksi pengelolaan keuangan negara. Tentunya mereka harus memiliki etika profesional sebagai akuntansi pemerintah, tanggung jawab provinsi, menjaga kepentingan publik, bersikap objektif, kompetensi rahasia, dan berperilaku profesional. Yang ketiga, pemakai informasinya adalah masyarakat, bidang akuntansinya keuangan, dan profesi akuntansinya adalah bagian intern. Kesimpulan dari ilustrasi gambar di atas adalah seorang pekerja masyarakat atau sebagai pemakai informasi eksternal, ia bekerja di Honda dalam bidang akuntansi keuangan. Ia sebagai akuntan intern bekerja dalam perusahaan sebagai karyawan, ia harus memiliki prinsip etika profesi seorang akuntan keuangan yang diperlukan untuk menjadi akuntan yang baik. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, silakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4, kenapa BPK termasuk akuntan semuanya? Kenapa BPK termasuk akuntan semuanya? Langsung baca dari itu. Baik, di sini saya akan menjawab. Karena BPK merupakan lembaga pemerintah, di mana tugasnya memeriksa keuangan berbagai lembaga pemerintah. Apakah sudah jelas? Bisa diterima? Bisa. Jadi demikian hasil presentasi dari kelompok terakhir. Kita beri aplaus. Dari berbagai hasil diskusi kita tadi, dengan kalian sudah berdiskusi dalam kelompoknya, sudah baca-baca juga materinya. Jadi apa yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari dengan mempelajari materi ini? Ayo, siapa? Coba angkat tangan dulu. Siapa yang? Nah, ya. Saya sebagai seorang anak diberi jajan orang tua, pastinya saya akan memakai uangnya tidak sekaligus. Ya, betul. Pastinya saya nyuci, yang seperlunya saya belanjakan, dan sisanya saya tabung 130.000. Nah, iya betul, betul sekali ya. Jadi yang lain juga boleh ya ditiru. Jadi kalau ada dapat uang dan ingat harus ada ditabung. Siapa lagi? Iya, silakan, Pang. Jadi manfaat dalam sehari-hari yang pernah saya rasakan seperti saat saya melihat orang tua saya sedang membuka toko. Ayah saya selalu mencatat agar ada pencatatan yang sangat jelas dalam usaha. Iya, betul ya. Jadi sehingga dapat mengetahui labanya. Betul sekali, Pang ya. Kira-kira bisa dipahami apa yang kita pelajari hari ini? Jadi kesimpulannya tadi dari apa yang sudah kita pelajari, informasi itu tadi ada pihak eksternal seperti direktur, pemilik perusahaan, dan manajer. Kemudian pihak eksternalnya seperti pihak eksternalnya siapa-siapa? Ada karyawan, ada apa lagi? Masyarakat, kemudian apa lagi? Pemerintah, pemasok, terus iya, investor, supplier ya. Nah, kalau bidang-bidang akuntansinya ada apa-apa saja? Ada akuntansi pendidikan, apalagi? Keuangan, apalagi? Iya, apalagi? Biaya, kemudian akuntansi apalagi? Anggaran, akuntansi manajemen. Nah, kemudian profesi akuntansinya apa-apa saja yang ada?
Akuntan intern, kemudian apa? Pemerintah, pendidik, terus publik. Ya, betul. Jadi setiap semuanya itu dalam akuntan itu melakukan tugasnya, dia harus sesuai ataupun melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip etika. Nah, di lembar kerja itu prinsip etikanya itu apa-apa saja tadi? Ada apa-apa saja? Bertanggung jawab, kemudian apa lagi? Objektivitas, apa lagi? Kepentingan publik, kemudian apa lagi? Nah, apa lagi masih ada? Kerahasiaan, dan yang terakhir apa? Nah, standar teknis. Ayo semua sama-sama kita simpulkan. Profesi akuntansinya itu ada apa-apa saja? Ada apa-apa saja semuanya sama-sama profesi akuntansi. Kan ada 4 tadi kan? Nah, akuntan apa? Intern. Terus apa lagi? Publik, pemerintah, terus pendidik. Ya, tadi pemakainya ada 2. Intern dan eksternal. Kalau karyawan termasuk apa? Eksternal. Kalau pimpinan perusahaan? Kalau ibu akuntan apa? Pendidik. Ya betul seperti itu. Apa yang sudah kita pelajari pada hari ini jangan dilupakan. Kemudian apa yang sudah dipelajari itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi misalnya ada pemakai eksternal, ada pemakai intern. Jadi kalian tahu nih, saya ini sebagai pemakai intern atau eksternal. Nah, kalau misalnya masyarakat, tentu saja mereka adalah sebagai pemakai intern yang gunanya tadi untuk mencari pekerjaan seperti yang kalian diskusikan ya. Nah, terus bidang-bidang akuntansinya juga kalian harus tahu. Misalnya kalau ibu nih bekerja di bidang akuntansi apa? Nah, pendidikan. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian ibu berprofesi sebagai akuntan pendidik. Dan tentunya sebagai akuntan pendidik harus melaksanakan prinsip etikanya dengan baik seperti bertanggung jawab, profesional, dan sebagainya ya. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Nah, jadi sekarang ibu mau tanya dulu satu orang saja nih, apa manfaat dari mempelajari pembelajaran ini? Coba ke tangan. Diri. Manfaatnya untuk menjaga keuangan dengan baik dan mengetahui cara mencatat keuangan. Iya, betul ya. Tepuk tangan dulu untuk Kang. Nah, ya. Jadi itu ya, betul ya. Jadi manfaatnya kalian harus bisa mengelola keuangan dengan baik ya, seperti itu ya. Sekarang Ibu kasih tugas pada kalian kerjakan lewat Google Classroom. Ibu kirim linknya ya. Soalnya tidak banyak ya, jadi tidak perlu lama-lama mengerjakannya. Setelah kalian mengerjakannya lewat Google Classroom, bisa dilihat nilainya? Bisa. Dapat berapa? 100. Ada yang dapat nilainya di bawah 70? Ada? Tidak ada. Berarti tuntas ya. Nah, puji Tuhan. Berarti dari pembelajaran ini kalian sudah bisa memahami apa yang sudah kita pelajari. Dan ingat ya, tetap belajar di rumah supaya apa yang sudah dipelajari tidak dilupakan. Boleh kemas-kemas bukunya, kita balik dulu, kembalikan posisi kursinya ke sedia kala. Jadi sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Biar kita tetap semangat, kita beri dulu aplaus untuk kita semua. Ya. Nah, dah. Oke, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, tadi kita buka dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Tadi yang memimpin doanya untuk membukanya itu cowok, sekarang cewek, ya. Nah, Freya, ayo Freya. Amin. Salam. Terima kasih.
Selamat siang ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.